Empat perkara jika terdapat pada diri kita, maka tidak akan membahayakan segala hal yang luput bagi kita dari dunia. Maknanya, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dunia yang banyak kepada kita, tidak memberikan kekayaan yang melimpah kepada kita, tapi kalau kita masih punya empat perkara, ini jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Terkadang manusia merasa sempit hatinya gara-gara rizki yang ada padanya. Kita lihat orang-orang yang berani kemudian mereka melakukan maksiat hanya untuk mengejar dunia. Padahal Nabi SAW mengatakan, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Bahwa jiwa seseorang itu tidak mungkin diwafatkan oleh Allah sampai disempurnakan rizkinya. Dan sehebat apapun manusia lari dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti rizki itu akan mengejarnya sebagaimana mengejar ajalnya. Artinya banyak manusia itu yang tidak sabar, bahkan cenderung kemudian melakukan hal-hal yang dilarang hanya karena ingin kaya. Di sini ada sebuah hadis yang bagus sekali kita bahas di malam hari ini. Hadis daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh sebagian para ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma taka minad dunya. Ada empat perkara kata Rasul, jika terdapat pada diri anda, maka tidak membahayakan anda segala hal yang anda luput dari dunia. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan tidak ada masalah walaupun kita susah hidupnya, walaupun tidak punya uang miliaran rupiah, tidak ada masalah. Walaupun ada peluang mendapatkan dunia, tapi kalau dengan cara curang, tidak ada masalah untuk tidak diambilnya. Enggak masalah hidup ala kadarnya, selama kata Nabi SAW ada empat perkara pada diri kita. Karena empat perkara ini isi daripada agama yang selama ini kita anut ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja empat perkara itu yang lebih baik daripada dunia dan isinya itu? Yang pertama kata Nabi SAW, hifdzul amanah, menjaga amanah. Yang kedua, wasidku hadithin, jujur dalam berbicara. Dan yang ketiga, wa husnu khuluqin, baik akhlaknya. Dan yang terakhir, iffatu fi ta'matin, senantiasa berusaha untuk menjaga iffah, kehalalan dalam hal makanan ataupun minuman, atau disebut dengan wara'. Inilah empat perkara, kalau masih ada pada diri kita, tidak ada masalah kita tidak punya dunia sekalipun. Karena Nabi SAW yang mengatakan, jika terdapat pada diri kita, maka tidak membahayakan kita apapun yang luput dari dunia dari kita. Yang pertama kata Nabi SAW, hifdzul amanah, menjaga amanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amanah ini adalah perkara berat memang.
Makanya Nabi SAW mengatakan, Addil amanata ila man i'tamanaka wa la tahun man khanak. Tunaikan amanah kepada siapapun yang meletakkan amanah kepadamu, dan jangan kau khianat kepada orang-orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Apalagi yang memberi amanah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh perintah, seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan larangkan kepada kita, itu semua amanah yang harus kita pikul. Baik berupa kewajiban yang harus kita laksanakan, ataupun perkara yang diharamkan yang harus kita tinggalkan. Itu semua amanah, tidak boleh kita lalaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami pernah tawarkan amanah ini ke langit, ke bumi, dan ke gunung-gunung. Tapi langit, bumi, dan gunung menolak amanah yang Allah amanahkan. Tiba-tiba kemudian manusia mau pula memikulnya. Maka manusia adalah tersifati dengan zalim dan juga jahul. Dia zalim dan dia jahil. Karena mengemban amanah ini sebuah perkara yang berat, ikhwan. Tidak semua bisa mengemban amanah. Hanya manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati mengemban amanah ini. Apalagi Rasul sudah bersabda bahwa kelak di akhir zaman ini salah satu yang akan dicabut di tengah-tengah manusia itu adalah amanah. Sehingga ketika kemudian orang yang dicari dalam sebuah daerah itu, di antara orang-orang yang amanah akan mengatakan si fulan amanah, seolah-olah hanya satu orang saja yang amanah sehingga disebut orangnya, karena sudah langka orang-orang yang amanah itu. Lah amanah ini luas, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, amanah ibadah. Ibadah ini amanah. Salat, puasa, zakat, haji, itu semua amanah. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan perkara salat, apa kata Rasul? Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'auna wa Haman wa Ubay ibni Khalafin. Kata Nabi SAW ketika menyinggung soal salat, barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan diberikan cahaya, dan dia sudah memiliki bukti di hadapan Allah, dan itulah penyelamat dia pada hari kiamat. Tapi siapa yang tidak menjaga salat, tidak ada cahaya padanya, tidak ada bukti padanya, tidak ada keselamatan padanya, dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf, kata Rasul. Lihat, ini menunjukkan bahwa ibadah ini amanah, salah satunya salat. Maka jangan pernah meninggalkan salat, karena ini amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga amanah juga mencakup al-jawari, anggota badan kita dari atas kepala sampai kaki, ini semua amanah dari Allah. Mulai daripada otak kita, akal kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, kemudian ke bawah tangan, perut, dada sampai ke kaki, ini semua amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita menjaganya. Tidak boleh memandang kecuali dihalalkan, tidak boleh yang mendengar kecuali yang dibolehkan, tidak boleh bicara kecuali yang santun diucapkan, tidak boleh berfikir kecuali yang baik-baik, dan begitu seterusnya. Termasuk tangan dan kaki tidak boleh digerakkan kecuali ke tempat-tempat yang Allah bolehkan digerakkan di situ. Karena ini semua amanah, semua akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Termasuk juga amanah mencakup al-wada'i. Al-wada'i itu artinya barang titipan. Kalau kita dititipi sesuatu, amanahlah dengan barang titipan orang. Jangan lagi soal barang, titipan omongan saja harus dijaga. Pamannya ada orang mengatakan, saya ingin cerita sama antum ya, tolong jangan ceritakan. Ini amanah. Kalau dia sudah mengatakan tolong jangan diceritakan, diam. Sebagaimana amanah dia jangan diceritakan, cukup dia dan kita saja yang tahu. Ini hendak disebarkan pula ke kawannya. Itu si Anu tadi ngomong sama saya, tapi dia bilang jangan diceritakan. Kamu juga jangan ceritakan ya. Jadi dia ngomong juga sama yang lainnya. Satu kampung tahu semua ya. Ini tidak amanah namanya. Kemudian juga yang keempat, amanah juga mencakup dalam amal. Mencakup dalam amal artinya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Kata Nabi SAW, Allah itu senang apabila salah seorang kalian bekerja, dia mutkinkan pekerjaannya. Artinya betul-betul dia tekuni pekerjaannya. Tapi banyak orang-orang yang tidak amanahkan dalam bekerja. Entah dia curi waktu, harusnya dari jam 7 sampai jam 5, jam 8 pula baru masuk. Pulangnya sebelum jam 5 pula sudah pulang. Atau di tengah-tengah pekerjaan dia nyuri-nyuri waktu untuk istirahat dan begitu seterusnya. Ini tidak amanah. Termasuk memberi gaji kepada karyawan, itu juga amanah. Kalau dia sudah bekerja sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu di atas syarat-syarat yang ditentukan. Kalau gaji sekian, kerja sekian, bayar sebelum keringatnya kering, kata Nabi. Karena ini semua amanah ya. Termasuk juga al-amanatu fil bai'i wasyira, mencakup jual beli, itu juga amanah. Jangan mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang dan begitu seterusnya. Kata Rasul mengatakan, laisa minna man ghasyana, bukan termasuk umatku orang yang curang dalam dagangan. Kenapa Rasul ngomong begini? Karena ada kisahnya. Rasul masuk ke pasar, kemudian ada orang yang jual gandum. Tangan Nabi SAW kemudian dimasukkan ke dalam gandum itu. Rasul merasa aneh. Kenapa? Karena gandum atas kering, gandum bawah kok basah. Jadi Rasul bertanya kepada pedagang gandum ini, kenapa yang bawah basah, kenapa yang atas kering? Maka sang pedagang mengatakan, asabathu matar au balal ya Rasulullah. Oh, tadi habis hujan atau ada rintik-rintik dari langit. Lah, kalau memang ada hujan, harusnya yang basah atasnya, bukan bawahnya. Kan hujan dari atas, bukan dari bawah. Maka Nabi SAW marahlah. Kata Nabi SAW, balik, yang basah taruh atas, yang kering taruh bawah, supaya manusia melihatnya. Dari sini Rasul mengatakan, laisa minna man ghasyana, kata Rasul, bukan umatku orang yang curang dalam dagang. Tidak amanah dia ya. Termasuk juga amanah dalam mas'uliyah, kepemimpinan, baik pemimpin negara kepada rakyatnya, hatta skala kecil lah kepala rumah tangga kepada keluarganya. Keluarga amanah, harus mendidiknya, arahkan mereka ke surga. Termasuk juga amanah hifdzul asrar, menjaga rahasia. Seorang suami menjaga rahasia istri, seorang istri menjaga rahasia suami. Pamannya saudara kita punya aib, tutup aibnya, jangan disebarkan, itu rahasia. Atau antum umpamanya memandikan jenazah, adalah dia dalam jenazah yang antum mandikan itu mungkin ada cacatnya, ada lukanya, jangan ceritakan rahasia saudara kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Termasuk amanah juga dalam ucapan. Dan amanah ini mencakup segalanya. Ini yang pertama. Kata Nabi SAW, hifdzul amanah, jaga amanah ini. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, sidqu hadithin, jujur dalam ucapan.
Karena jujur dalam ucapan itu adalah bagian daripada iman, bahkan itulah asal daripada keimanan. Karena lawannya jujur itu dusta, dan dusta itu adalah kenifakan atau asal daripada kemunafikan. Nabi SAW sampai mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati jangan dusta kalian. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengantarkan kepada kefujuran. Fujur itu artinya keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu pasti menghantarkan ke neraka. Kemudian Rasul mengatakan, wa alaikum bisidqi, tapi wajib untuk kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ila albir, wal birru yahdi ilal jannah. Karena yang namanya jujur dalam ucapan itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga, kata Rasul. Artinya jujur itu jalan ke surga, dusta itu jalan ke neraka. Singkatnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasul pernah mengatakan, salasun la yukallimullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 manusia, kata Rasul, tidak akan diajak bicara Allah. 1, tidak akan dilihat Allah. 2, tidak akan dibersihkan Allah pada hari kiamat. Dan 4, Allah sudah sediakan azab yang pedih. Subhanallah, 4 azab menanti 3 manusia ini. Lah salah satunya, kata Nabi SAW, al-munafiq sil'atahu bil halafil kadhib. Salah satu dari 3 kelompok itu adalah orang yang suka bersumpah-sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Khitab kepada orang-orang pasar, karena banyak orang-orang pasar kalau tidak beriman, mereka bisa berdusta, bahkan membawa sumpah supaya melariskan dagangannya. Demi Allah dari sana tidak dapat, padahal dapat. Demi Allah ini ori, padahal palsu. Demi Allah ini bagus, padahal cacat. Macam-macam kan orang itu, ya. Karena dikiranya mungkin kalau dia tidak berdusta seperti itu tidak banyak untungnya. Jadi kalau jujur itu sedikit untungnya menurut dia, kan gitu ya. Sehingga harus berdusta biar banyak untungnya. Dia tidak sadar bahwa rizki Allah itu sudah dicatat. Kalau hari ini dapat 300.000, ya 300.000 kau dapat. Mau kau dusta, mau kau jujur, ya segitu dapatnya, kan begitu. Kalau yakin dengan takdir. Karena biasanya orang seperti ini tidak yakin dengan takdir. Seolah-olah kalau jujur itu sedikit pendapatannya, kalau dusta itu banyak pendapatannya. Dari mana? Allah sudah menetapkan takdir loh. 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir orang itulah sudah ditetapkan. Tidak mungkin nambah, tidak mungkin kurang kok. Pas, ya. Lah kalau seandainya sudah ditentukan rizkinya masing-masing, lah buat apa curang dalam dagang coba? Berarti orang ini kurang keimanan kepada takdir. Tidak sabar dia. Dia lebih memilih mengambil rizkinya dengan cara haram, padahal dia bisa mengambil rizki itu dengan cara halal. Ya, makanya di sini sidqu hadis, jujur dalam ucapan itu sangat penting sekali. Lihat para ulama, saya akan sebutkan beberapa ucapan para ulama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tajid al-mu'min kadzaban. Engkau tidak akan dapati seorang mukmin kalau betul-betul dia beriman, lisannya berdusta. Seorang mukmin bisa bakhil, bisa. Seorang mukmin bisa pengecut, takut berjihad, bisa saja. Seorang mukmin bisa, mungkin dia bakhil, mungkin dia pengecut, tapi seorang mukmin tidak mungkin dia pendusta. Karena jangan lagi cerita Islam, orang-orang jahiliyah loh di masa Nabi SAW sebelum diutusnya Rasul, dusta itu aib bagi mereka. Satu hari Amr ibn As radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, Amr bin As ini kan telat masuk Islamnya. Dia masuk Islam setelah 20 tahun baru dia masuk Islam. Setelah Rasul 7 tahun di Madinah hijrah baru dia masuk Islam. Amr bin As itu tokoh Quraisy, dan dia teman dekatnya Musailama al-Kadzdzab.
si nabi palsu. Satu hari Amr ibn As ini bertandang ke rumah Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab bertanya kepada Amr, "Wahai Amr, bukankah engkau tetangga si Muhammad?" "Iya," katanya. "Apa yang kau hafal dari wahyu yang terakhir yang turun kepadanya?" Maka Amr bin As, "Yang aku hafal ya surat-surat pendek lah." Kemudian dia pun membaca suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Karena pendek, hafal dia. Disangkanya itu syair. Karena orang Arab kan biasa ngapal syair, jadi ngapal Quran mudah. Apa kata Musailamah al-Kadzdzab? "Oh, itu pula yang ia dapati. Iya, semalam juga Jibril yang datang ke Muhammad itu semalam datang juga kepadaku," katanya, dan menyampaikan wahyu, katanya. Kata Amr bin As, "Macam mana wahyunya, saya ingin dengar." Kemudian Musailamah al-Kadzdzab membacakan suratul Difda, surat kodok. Surat kodok. "Ya Difda binta Difda'aini niki mata niki fa inna a'laki fitini wa asfaluki filma." Kodok, anak dari bapak kodok. Kodok, putra dari bapak kodok, katanya. "Silakan mengodok," katanya. "Paling tinggi kau di tanah, paling rendah kau di air," katanya. Itulah surat kodok, katanya. Kata Amr bin As, "Wallahi inni ra'aitul kadhiba." Demi Allah, aku melihat engkau ini pendusta, wahai Musailamah. Sesama musyrik loh. Dia tidak setuju kalau dusta, karena bagi orang Arab dusta itu aib, ya. Makanya ketika datang Islam mengokohkan tentang identitas Islam itu jujur. Makanya kata Umar, tidak mungkin seorang muslim itu pendusta. Kalau seorang muslim bakhil mungkin, seorang muslim pengecut mungkin, tapi seorang muslim berdusta tidak mungkin. Tapi di masa sekarang identitas ini hilang, karena yang namanya dusta itu sudah merata. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian juga disebutkan oleh Ahnaf ibn Qais rahimahullahu taala. Dia mengatakan, "Laisa lil kadzub muru'atun wala lil bakhil haya'un wala lil hasidi rahatun wala lis sayyi'il khuluqi su'dadun." Kata Ahnaf ibn Qais, dia mengatakan, seorang pendusta itu tidak punya harga diri. Orang yang bakhil itu tidak punya rasa malu. Orang yang hasad itu tidak punya ketenangan dalam hatinya. Dan orang yang buruk akhlak itu tidak layak jadi pemimpin. Apa kata beliau? Seorang pendusta tidak punya muru'ah, tidak punya harga diri. Walil bakhil, dan orang bakhil itu tidak punya malu. Dan orang hasad itu tidak punya ketenangan. Gimana akan tenang? Dia lihat orang terus, sakit hati terus, kan gitu. Enggak tenang lah orang hasad tuh. Dan orang yang buruk akhlak itu tidak layak jadi pemimpin. Seorang pemimpin terus punya etika, punya akhlak, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan oleh Mutarrif ibn Tarif, "Ma uhibbu an kadzabtu wa ana lid dunya wa ma fiha." Saya tidak suka untuk berdusta selama dunia ada di genggamanku. Buat apa dusta? Kalau memang dunia ada pada genggaman kita, buat apa dusta? Kalau sudah kaya ngapain berdusta, kan gitu. Nikmatilah dengan kekayaannya. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Kemudian juga sebagian para ulama salaf mengatakan, "Innama yakdzib al-insan liyasduq falyastari." Biasanya manusia berdusta itu supaya dibenarkan ucapannya, kan? Kenapa dia berdusta? Supaya dibenarkan ucapannya. Pamannya dia mencuri, kemudian dia berdusta supaya dianggap tidak mencuri, kan begitu. Orang berdusta itu maksudnya untuk mencari pembenaran. Makanya kemudian kata beliau, jujur saja itu akan membuat tenang, daripada dusta nggak akan membuat ketenangan.
Bahkan Ahnaf ibn Qais mengatakan, ma kadzabtu mundu aslamtu illa maratan wahidatan. Aku tidak pernah berdusta dalam hidupku kecuali satu kali, katanya. Masya Allah. Kalau kita